Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas matematika dasar UM/UGM tahun 2018 ya, dengan kode soal 585. Kita bahas bersama-sama ya. Simak videonya sampai habis. Kita bahas soal nomor 1. Jika akar 3 pangkat min setengah ditambah dengan 1 sama dengan akar A plus 1 dibagi dengan 3 pangkat min seperempat. Yang ditanya itu adalah tentukan nilainya A. Sekarang saya ingatkan kembali, kita punya konsep. Jika 1 per A pangkat min N, maka nanti jawabannya adalah A pangkat N. Nah, saya ingatkan kembali konsep seperti ini ya guys. Yuk, maka menjadi akar 3 pangkat min setengah ditambah 1. Nah, ini ya maksud saya yang ini. Ini kan sama aja 1 per A pangkat min N. Maka naik jadinya A pangkat N 3 pangkat seperempat. Dikali dengan A plus 1 kita akar ya. Kedua ruas saya kuadratkan. Maka menjadi akarnya hilang ya untuk ruas kiri ya. Maka jadi 3 pangkat min setengah itu sama aja 1 per akar 3 ditambah 1. 3 pangkat seperempat jika dikuadratkan kan seperempat dikalikan 2 ya, maka 3 pangkat setengah itu artinya akar 3, akar A plus 1 akarnya hilang. Begitu ya guys. Agar akarnya hilang maka kedua ruas saya kali dengan akar 3. Maka menjadi 1 ditambah dengan akar 3 sama dengan 3 ini A plus 1. Paham ya guys? Maka 1 plus akar 3 sama dengan 3A plus 3. Maka 3A sama dengan 1 kurangi 3 itu adalah min 2 ya. Maka min 2 ditambah akar 3. Nilai A adalah min 2 per 3 ditambah akar 3 per 3. Oke ya. Atau min 2 per 3 ditambah akar 3 per 3 saya rasionalkan. Dikali akar 3 dikali akar 3. Maka menjadi min 2 per 3 ditambah akar 3 kalikan akar 3 itu 3 ya. 3 bagi 3 itu habis. Maka 1 per akar 3 atau 3 pangkat min setengah. Oke guys, ini jawabannya. Maka jawabannya mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Apakah bisa dipahami? Semoga kalian semuanya paham ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 9 log Y kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan A, dan X plus Y log 3 itu sama dengan B, pertanyaannya adalah 27 log Y min X itu berapa? Nah, berarti tujuan kita mencari Y min X dulu ya guys. 9 itu kan sama aja dengan 3 kuadrat ya. Saya buat seperti ini, log Y kuadrat min X kuadrat sama dengan A. Ini kan sama aja setengah 3 log Y kuadrat min X kuadrat sama dengan A, maka 3 log Y kuadrat min X kuadrat itu sama dengan 2A. Begitu ya guys. Oke, nah sekarang kita ke sana. X plus Y log 3 sama dengan B, maka ini sama saja dengan 1 per 3 log X plus Y. Nah ini boleh ya, ini sifat logaritma ya. Kan jika kita punya A log B, ini sama saja dengan 1 per B log A. Oke, saya gunakan konsep ini. Maka menjadi 1 sama dengan B dikalikan 3 log, ini harusnya dikurung ya, X plus Y. Maka 3 log X plus Y sama dengan 1 per B. Nah, saya substitusikan nih ke persamaan sini kembali. Maka menjadi gimana? 3 log Y kuadrat dikurangi X kuadrat itu kan sama aja Y min X. Y plus X gitu kan. Sama dengan 2A. Ini kan sama saja 3 log Y min X ditambah dengan 3 log Y plus X sama dengan 2A. Begitu kan? 3 log Y plus X atau X plus Y itu sama aja ya. Sama dengan seperempat. Maka nanti kayak gini. 3 log Y min X ditambah 3 log Y plus X itu kan 1 per B ya. Sama dengan 2A. Ya, saya kesana aja ya. Maka 3 log Y min X sama dengan 2A dikurangi 1 per B.
maka penyebutnya B, maka ini menjadi 2AB min 1. Mudah ya guys. Nah, sekarang kita masuk yang ditanya. Yang ditanya itu adalah 27 log Y min X. Nah, 27 itu kan sama aja 3 pangkat 3. Saya buat bilangan pokoknya 3 karena di sini kita sedang membahas yang ininya 3 ya. Bilangan pokoknya ya, maka menjadi sepertiga 3 log Y min X, kan gitu. Oke, berarti kan sepertiga 3 log Y min X berapa mbak? Inilah nilainya 3 log Y min X, yaitu 2AB min 1 dibagi B. Nah, maka menjadi 2AB min 1 dibagi 3B. Ini jawabannya. Apakah ada? Harusnya ada ya. Ya, jawabannya itu adalah C. Oke ya guys, ya semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui garis Y sama dengan C min X memotong kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX min C di titik min 2,5. Jadi ada perpotongan dua garis berada pada titik min 2,5, artinya pada saat Y sama dengan C min X, kita substitusikan aja titik potongnya kan min 2,5 itu artinya melalui Y sama dengan C min X ya. Pada saat Y-nya 5, C-nya nggak tahu, X-nya adalah min 2. Oke ya guys, maka ini kan C plus 2, maka nilainya C itu adalah 3. Nah, selanjutnya min 2,5 itu juga melalui AX kuadrat ditambah BX dikurangi C. Ya, kita masukkan pada saat X-nya min 2 dan Y-nya 5. Maka menjadi 5 sama dengan 4A min 2B min C. Oh iya, min C-nya tinggal kita substitusi ya. Maka 5, 4A dikurangi 2B min 3. Maka nilainya 4A min 2B itu adalah 8. Lanjut, jika kurva tersebut simetris. Kurva itu yang mana? Kurva itu yang ini ya, inilah kurvanya. Kurva itu yang persamaan parabola ya guys, ini kurvanya. Nah, inilah yang disebut dengan kurva. Ternyata dia simetris, itu artinya sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Ternyata sumbu simetrinya itu adalah 1, X-nya 1. Nah, min B-nya berapa? Min B-nya nggak tahu. Per 2A. Per 2A aja ya. Dari sini kita tahu bahwa 2A sama dengan min B. Oke, maka saya bisa substitusikan ke persamaan kedua ya. Ini persamaan kedua, saya anggap persamaan 2. Ini adalah persamaan ke-1. Ya, maka persamaan ketiga bisa saya substitusi ke persamaan 2. Maka menjadi, saya buat persamaan 4 ya guys. Ya, 8 sama dengan 4A, ini ya, saya masukkan sini ya, B itu berarti artinya min 2A ya. Saya substitusikan B-nya, maka min 2, B-nya itu adalah min 2A. Maka 8 sama dengan 4A plus 4A ya. Maka 8A sama dengan 8, nilai A-nya adalah 1. A-nya 1, maka nanti nilai B ketemu ya, min 2A. Maka nilai B itu adalah min 2. Yang ditanya apa? A ditambah B ditambah C. Maka nilainya adalah 1 ditambah min 2 ditambah C-nya adalah 3. Min 1 tambah 3 itu adalah 2. Oke ya guys, pasti kalian bisa. Jawabannya itu adalah B. Yuk kita masuk ke soal nomor 4. Bagaimana soalnya? Persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi C sama dengan 0. Akar-akarnya ya berarti x1-nya ternyata min 1 per x2 ya. Jika x1 lebih besar dari x2, maka persamaan kuadrat yang baru ya oke. Dari sini dulu ya, kita tahu bahwa x1 kalikan x2 sama dengan min 1. x1 kalikan x2 itu kan artinya C per A gitu kan, sama dengan min 1. Berarti kan C-nya mana? Ini artinya A-nya 3, B-nya itu 8, C-nya itu adalah min C. Maka menjadi min C dibagi 3 sama dengan min 1. Maka nilai C-nya 3. Oke ya guys. Ya, kita tahu bahwa C-nya 3, tinggal kita substitusikan aja. Maka persamaan kuadratnya menjadi 3x kuadrat
ditambah 8x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah bisa difaktorisasi, langsung aja. Berarti kan 3x, sini x, sini 3, sini 1 ya. Maka sini plus, sini min. Maka x-nya adalah sepertiga, ini x-nya adalah min 3. Kita tahu bahwa x1 lebih besar dari x2, makanya artinya x1 ini x2. Paham ya guys? Nah, kita cari persamaan kuadrat yang baru. Jika x1-nya adalah 1 per x1 plus 1, maka menjadi 1 dibagi. X1-nya adalah sepertiga ya, sepertiga ditambah dengan 1. Buat 3 per 3 langsung aja ya. Maka 1 per 4 per 3, artinya 3 per 4. Kita cari x2-nya. X2-nya adalah 1 per x2 kurangi 2, maka 1 per min 3 min 2, artinya 1 min 1 per 5 gitu ya guys. Nah, kita buat persamaan yang baru. 3 per 4 itu berasal dari 4x min 3. Nah, sedangkan min 1/5 itu berasal dari 5x plus 1. Begitu ya guys. Nah, kok bisa kayak gitu mbak? Kayak gini kan? Berarti kan 4x min 3. Oh ya, sini sama dengan 0 ya. Kan sama dengan 0. Maka x-nya adalah 3 per 4. Gitu caranya. Kok bisa jadi 5x plus 1? Nah, kan 5x plus 1 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan min 1. Maka x-nya min 1 per 5. Begitu guys ya. Maka jadi gimana? 20x kuadrat, 4 dikurangi 15 itu adalah min 11x min 3 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru. Jawabannya C ya. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 5. Y dikurangi 15 per x sama dengan min x plus 2. Dan x min y min 3 sama dengan 0. Tentukan jumlah semua nilai x-nya. Kita mencari x ya guys. Karena kita mencari x, maka persamaan untuk x min y min 3 sama dengan 0. Mencari y-nya ya. Maka min y sama dengan min x plus 3. Maka y sama dengan x min 3. Nah, tujuan kita kan mencari jumlah semua nilai x-nya. Lalu, y sama dengan x min 3, saya substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, kita substitusikan ke sini. Maka x min 3 dikurangi 15 per x sama dengan min x min 2. Nah, semua saya kali dengan x. Maka menjadi x kuadrat dikurangi 3x min 15 sama dengan min x kuadrat min 2x. Saya buat satu ruas semua ya. Maka menjadi 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Jumlah semua x-nya. Maka artinya kan x1 ditambah x2. Itu rumusnya apa guys? Min b per a. Maka min 1 per 2. Jawabannya setengah. Gitu ya. Ya, semoga kalian paham. Jawabannya itu adalah A. Jika ada yang bertanyakan, silahkan komen ya. Oke, kita masuk ke soal 6. Ini adalah soal pertidaksamaan ya. Langkah pertama, kedua ruas saya kuadratkan terlebih dahulu untuk menghilangkan akarnya. Nah, kayak gini. Maka menjadi x plus 1 dibagi 2x min 1. Nah, langsung saya pindahkan ruas. Gitu guys. Ya, dikarenakan ini pertidaksamaan itu harus dalam satu ruas ya. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi 2x min 1. Ini artinya x plus 1 dikurangi 2x min 1 lebih besar sama dengan 0. Min x plus 2 dibagi dengan 2x min 1 lebih besar dari 0. Setelah itu kita buat pembuat 0 bagi pembilang maupun penyebut ya. Artinya min x per 2 itu sama dengan 0. Nah, maka menjadi min x sama dengan min 2. X-nya sama dengan 2. Yang di bawah 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Oke ya. Oh sorry, untuk penyebut tuh harusnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita lihat pada awal soal, ini adalah soal irasional ya. Ada akarnya. Akar itu memiliki sifat. Nah, sifat domain untuk akar itu artinya untuk akar fx. Maka nanti domain atau asalnya itu fx syaratnya ya, itu harus lebih besar sama dengan 0.
Maka kita punya syarat tambahan, X plus 1 itu harus lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari min 1. Dan kita juga ada tambahan syarat, 2X min 1 itu harus lebih besar dari 0. Ya ini nggak pakai sama dengan, karena dia berada di penyebut. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka tidak ada sama dengannya ya. Maka 2X lebih besar dari 1, X lebih besar dari setengah. Lalu X ini semua kita jadikan 1 HP. Oh iya, saya kerjakan untuk yang ini dulu ya. Kita belum masukkan ini. Ada setengah, ada angka 2 ya. Saya masukkan angka 0 aja. 0-nya di mana? Di sini ya. Saya masukkan ke mana? Masukinnya ke sini guys. Nah, X-nya kita substitusi 0, maka atas positif ya. Positif, bawah itu juga jadi negatif, bawahnya positif bagi negatif, maka negatif ya. Ini negatif, positif, negatif. Nah, mintanya lebih besar nih. Maka cari yang seperti ini. Oh iya, ini untuk yang 2 kita kasih kayak gini ya. Bilangan bulat penuh karena dia berada di bagian pembilang. Dan ini ada sama dengannya. Untuk bagian penyebut selalu blondo kosong ya. Artinya tuh tidak boleh ikut setengahnya. Lalu HP-nya saya jadikan 1 ya. HP saya jadikan 1. Untuk yang pertama, untuk yang setengah, dan ini adalah 2. Nah, ini adalah syarat tambahannya yang ini. Saya masukkan X lebih besar sama dengan min 1. Min 1 di sini ya. Saya buat di sini min 1. Lebih besar berarti ke kanan. Ini X lebih besar dari setengah, berarti ke sini ya. Nah, kayak gini. Lalu saya buat vertikal seperti ini. Nah, kita vertikalkan ke atas, vertikalkan ke atas. Ini 2 kotak, ini 3 kotak, ini 1 kotak. Maka kita carilah yang kotakannya paling banyak ya. Maka nilai HP-nya adalah X lebih besar dari setengah, tetapi kurang dari sama dengan 2. Lah, inilah nilai A, dan inilah nilainya B. Maka A-nya setengah, B-nya 2. Yang ditanya itu adalah A kalikan B. Maka setengah dikali 2. Jawabannya 1. Begitu ya guys. Ya, jawabannya adalah 1, yaitu poin C. Kita masuk ke soal nomor 7. Nilai minimum, yang ditanya nilai minimum ya, dari persamaan 3X plus 2Y min 1 untuk X dan Y memenuhi beberapa pertidaksamaan ya. Ya, yang ditanya nilai minimum. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, berarti kita gambar dulu dong guys. Nah, seperti ini. Saya tentukan dulu titik potong terhadap masing-masing pertidaksamaannya ya. Untuk yang pertama, 2X plus Y lebih besar sama dengan 4, maka nanti titik potongnya kita masukkan XY. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 4. Pada saat Y-nya 0, X-nya 2. Oke, lanjut. Ada Y min X kurang dari sama dengan 1. Titik potongnya dulu ya. X-nya 0, maka Y-nya 1. Y-nya 0, X-nya min 1. Lalu kita punya 2Y min X lebih besar sama dengan min 4. Kita punya sini XY. X-nya 0, Y-nya itu min 2. Y-nya 0, maka X-nya 4. Oke, setelah itu kita gambar ya. Saya gambarkan di sini. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 untuk Y paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ini 1. Oke, ini adalah terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Saya gambarkan terlebih dahulu. 0,4 itu di sini ya guys. 2,0 di sini ya, 2,0, maka kurvanya seperti ini. Ya, 0,1 itu di sini. Min 1,0 di sini. Inilah kurvanya. 0,-2 itu di sini ya. 4,0 ini. Saya gambarkan terlebih dahulu. Ya, ini gambarnya. Lalu ada X kurang dari sama dengan 6. Inilah nilai X sama dengan 6 tuh di sini ya guys. Oh sorry, anggap ini 6 aja ya. Ya, maka saya perpanjang ini ke sana. Nah, baru kita mencari daerah hasil penyelesaiannya ya. Nah, saya gunakan uji titik 0,0 ya. Pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari 4? Salah ya guys, maka 0 itu salah, maka 0 bukan HP-nya. 0 itu adalah sampahnya. Ini untuk persamaan ini ya.
Lalu kita cek 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Betul sekali ya. Maka 0 adalah HP-nya, maka sampahnya menjauhi 0,0. Oke. Lalu kita cek kembali yang ini, kita masukkan 0,0, apakah 0 lebih besar sama dengan min 4? Betul ya, maka 0 adalah HP-nya, maka sampahnya menjauhi HP. Oke, kita masukkan X kurang dari sama dengan 6, maka HP yang benar itu ke kiri, maka sampahnya ke kanan. Ya, Y lebih besar dari 0, maka artinya Y-nya ke atas. Y lebih besar dari 0, itu artinya Y ke atas sana ya, maka sampahnya yang di bawah. Sampah itu yang di bawah, oke? Maka inilah yang disebut dengan HP, daerah yang bersih ya. Inilah titik ekstrimnya. Ada apa aja ya? Ada banyak ya. Nah, yang ditanya nilai minimum. Nilai minimum kita bermain taktik nih. Minimum saya gunakan langsung ini aja. Maka ini 2,0 ya. Perkiraan aja, kalau maksimum itu sekitar sini sama sini. Kita cek itu. Jadi kalian tidak satu persatu nanti ceknya. Ya, 2,0 saya substitusikan kemana? Saya substitusikan ke fungsi 3x ya. 3x ditambah 2y min 1. Nah, ya saya masukkan pada saat x-nya 2, y-nya 0. Ya, substitusikan ya. 3 kalikan 2 ditambah 2 kalikan 0 dikurangi 1. Maka 6 ditambah 0 dikurangi 1. Hasilnya adalah 5. Inilah nilai minimumnya. Kalian bisa cek satu persatu ya guys. Jawabannya itu adalah A. Kita masuk ke soal nomor 8. Jika bilangan 2001 adalah 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah n-2 ya. n-2 n-1 plus n. Maka jumlah digit-digit dari bilangan n sama dengan. Oke ya guys, saya buat seperti ini. 2001, kita tahu konsepnya nih. 1 kurangi 2 kan min 1 ya. 3 kurangi 4 tuh min 1. Ini juga nanti ketemunya min 1. Nah, bersisa ini. Ini bilangan ganjilnya. Tidak punya pasangannya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti rumus Sn-nya itu kayak gini. Min 1. Karena ini setiap dua suku itu min 1 ya, dikali dengan suku terakhir n-1 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena setiap min 1 itu ada 2 suku. Setiap min 1 ada 2 suku ya. Terus saya jumlah dengan n. Ini n yang di belakang ini karena dia tidak memiliki pasangan. Inilah rumus jumlah sukunya. Nah, maka jadi kan kayak gini. 2001 sama dengan min setengah n plus setengah ditambah n gitu kan. Maka agar 2-nya hilang, saya kalikan 2 semua aja ya. Maka menjadi 4002. Sini menjadi min n plus 1. Sini 2n. Oke. Maka jadi n sama dengan 4001. Inilah n-nya guys. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah jumlah digit-digit dari n. Digit-digitnya ada apa aja? 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Maka jawabannya 5. Begitu ya. Semoga kalian paham ya. Ya, jawabannya itu adalah A. Kita masuk ke soal nomor 9. Diberikan 3 persegi. Panjang sisi persegi 1. Saya gambarkan dulu ya. Panjang persegi 1. Persegi 2 dan persegi 3 membentuk baris geometri. Oke, ada persegi 2. Ada persegi 3 membentuk sisi-sisinya ya, otomatis membentuk geometri, maka Mbak anggap sini A. Ini berarti kan AR sisi-sisinya ya. Ini berarti A, ini berarti AR, ini berarti AR kuadrat, maka ini AR kuadrat. Itu persamaan yang ke-1. Persamaan yang kedua itu adalah apa ini? Keliling persegi 1, 2 dan 3 membentuk baris aritmatika. Rumusnya keliling itu kan 4 kalikan sisi ya. Nah, dia membentuk baris aritmatika. Nah, berarti untuk keliling yang persegi pertama itu berarti kan 4A ya. Ya kan? Ini kita tambah ya semuanya. Maka ini jadinya 4AR. Maka menjadi 4AR kuadrat. Ini membentuk baris aritmatika. Selanjutnya diketahui jika jumlah keliling ketiga persegi, oke, maka 4A ditambah dengan 4AR
ditambah dengan 4AR kuadrat, itu jumlahnya adalah 14. Maka 4A-nya saya lepas ya, maka 1 ditambah R ditambah dengan R kuadrat itu adalah 14. Oke, dari baris aritmatika saya bisa peroleh U2 dikurangi U1 kan sama dengan U3 dikurangi U2, begitu kan? Maka menjadi 2U2 sama dengan U3 ditambah U1. Paham ya guys? Ya, ini U2-nya pindah ruas, ini ke sana. Oke ya, yuk 2U2, maka jadinya 8AR sama dengan U3 ditambah U1 ya, ini U1 ditambah U3. Maka menjadi 4A ditambah 4AR kuadrat. Ya, maka 8AR, 4A-nya saya lepas, maka menjadi 1 plus R kuadrat. Ya, maka ini 4A-nya hilang, ini 8A dibagi 4A itu adalah 2. Maka menjadi 2R 1 plus R kuadrat. Paham ya guys? Maka R kuadrat dikurangi 2R ditambah 1 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan. Nanti R-nya insya Allah ketemu ini 1, 1, maka sini min sama min ya. Ketemulah nilai rasionya adalah 1. Lalu saya substitusikan ke sana ya. Maka 4A 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 14. Berarti 3 ya. Maka 3 kalikan 4 itu kan 12A sama dengan 14. Nilai A-nya berapa? 14 dibagi 12 atau 7/6 ya. Yang ditanya apa? Panjang sisi terkecil. Oke, panjang sisi terkecil itu berarti A ya. Sudah langsung ketemu nih. Jawabannya itu adalah 7/6. Oke ya guys. Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui matrik A, jika A inverse adalah inverse dari matrik A, lalu ada A transpose, yang ditanya itu adalah A dikalikan B sama dengan A inverse ditambah A transpose. Oke, maka A dikalikan B, A inverse saya buat dulu di sini ya. A itu kan nilainya 5, min 2, min 3, 1, maka nanti A inverse itu rumusnya seperdeterminan. 5 kalikan 1 itu kan 5 ya, dikurangi 6. Ini saya balik kayak gini, lalu min jadi plus kayak gini ya. 5 kurangi 6 itu kan min 1 ya, makanya jadi kalikan negatif semua. Nah, inilah A inverse. Saya letakkan di sini ya, maka menjadi min 1, min 2, min 3, min 5 ditambah dengan A transpose, baris jadi kolom, 5, min 3, min 2, 1. Paham ya guys? A dikalikan B sama dengan min 1 ditambah 5 itu adalah 4. Min 3 ditambah min 2 itu adalah min 5. Min 2 ditambah min 3 itu adalah min 5. Min 5 tambah 1 itu adalah min 4. Oke, inilah nilainya A dikalikan B. Nah, saya punya sifat kembali. Jika A, B saya determinankan, maka nanti det A dikali det B gitu guys. Maka nih, jika kedua ruas saya dideterminankan ya, maka determinan AB itu sama saja determinan 4 min 5 min 5 min 4. Maka menjadi det A dikali det B sama dengan determinan matrik ini ya, 4 dikalikan min 4 itu adalah min 16 dikurangi min 5 kalikan min 5 itu adalah 25. Det A-nya mana Mbak? Det A-nya tadi sudah kita hitung ya, 1 per determinan dari matrik ini. Dari kita tadi mencari inverse, maka det A itu adalah 5 kurangi 6, itu adalah min 1. Dikalikan det B sama dengan, ini adalah min 41. Maka nilai det B itu adalah 41. Oke ya guys, ketemu langsung. Jawabannya itu adalah E. Oke, untuk matematika dasar tahun 2018 UM-UGM dengan kode soal 585, saya bahas sampai nomor 10 dulu ya guys, agar durasi tidak terlalu panjang. Untuk part 11 sampai 20 kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, ditunggu video makin privat selanjutnya untuk part 2-nya. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.